Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirinul hadirat, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-sama kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Ada masih banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Di antaranya kita masih diberinya kenikmatan kesehatan, nikmat diberinya umur. Alhamdulillah kita masih diberinya iman, Islam serta keimanan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah yang baik-baik itu ditambah-tambahkan oleh Allah. Mudah-mudahan juga kita dijadikan pandai bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa orang tua, kain ini, keluarga sebarataan yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, semoga dosa-dosa mereka diampuni Allah. Mudah-mudahan gawian usaha rezeki kita dimudahkan, dilancarkan, diberkahi Allah. Kalau ada hutang, mudah-mudahan dimudahkan Allah melunasinya. Dan mudah-mudahan kita berataan sehat walafiat, masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hari Selasa, hari ini memasuki bulan Safar, hidup 19 Safar hari ini. Sekitar 10 harian lagi kita memasuki bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah, mudahan sehat barataan, amin ya rabbal alamin. Hawanya panas ya kalau lah, udaranya baasap ya, baasap benar. Di sini kurang nih, diulin lih tinggi. Cuma alhamdulillah juga kita masih sehat nih ya Allahan. Masih hidup aja tuh alhamdulillah. Kasihan orang-orang lain yang rumahnya kebakaran, kasihan bener. Kita alhamdulillah ya Allah masih sehat walafiat. Guring masih janak aja tuh. Guring janak aja kalau. Alhamdulillah. Kenapa? Saking janaknya guring, subuh kada terbangun. Saking janaknya guring deh ya Allah, saking nikmatnya nih. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, malam Rabu yang lalu kan habis selesai di sini, sore ini Selasa. Ulun malam Rabunya Mbah Maghrib ada pengajian di masjid di Ulin juga, pengajian fikih. Mbah Isa ulun jam 9-an tulak ke Palangkaraya kemarin tuh, menghadiri tablik akbar Al Habib Omar bin Hafiz. Malam Kamis bang acaranya sidin sekalinya. Ulun tulak malam Rabu sampai sana jam 3-an. Jadi santai duduk bersubuh, imbah subuh guring di rumah kawan. Istirahat. Imbah zuhur ulun, kami beilangan lawan kekawanan, ada salah satu guru tuha di sana. Ngaran sidin Kiai Haji Mahmud Hasil. Orang aslinya Kalayan, tapi Madura aslinya. Adakah orang Madura sini? Aslinya Madura sidin. Lalu tahun 70-an berapa pindah ke Palangkaraya. Umur sidin wah ini hampir 80. Tuha. Sidin bahari mengaji di Darussalam tahun 73 aja sidin. Belum lahir kita Belum lahir ulunnya belum. Belum lahir kita.
Dan Sidin mengaji tauhid, ma'rifat, tasawuf kepada mu'alim syukur di Sungai Jingah. Itu tuh kan salah satu ulama besar bahari itu nang mengaji ke Makkah lawas mengaji tauhid sarabaan. Sidin mengaji di situ. Jadi Sidin berkisah lah pas dihilangi itu. Jadi Sidin aku nih kasana kamari pengajian mengajarkan tentang keyakinan kepada Allah, tentang tawakal kepada Allah, tentang berhakikat bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang menggerakkan, yang mengatur semuanya adalah dengan kekuasaan Allah. Jadi Jasidin pada tahun 2001 waktu kejadian Sampit Madura dengan Dayak, tuh tahu kisahnya lah. Nah, itu tuh Sidin dihabari oleh anak buah Sidin, guru, pian harus segera mengungsi karena Dayak hendak datang. Maka bila ketemuan Dayak orang Madura inilah panggalnya di Gulu. Itu dasar kenyataan, itu kejadian tuh. Lalu Jasidin hendak bersiap-siap, belum lagi bersiap-siap, dan ngalih juga anak Sidin 12 ikung. Banyak. Saya ikung jabini Sidin. Nah, 12 anak. Bagus banget tuh anunya. Sidin bakabe, keluarga besar. Peradakannya bagus banget. Bagus taradakannya ya, bibit unggul ya Pak. Memang Sidin kayaknya sekeluargaan tuh termasuk anak banyak. Ading Sidin Kiai Haji Husni Nurin almarhum, anak Sidin tuh 18 sekalinya. Man, ini bibit unggul ya lo. Bibi ya batuknya jadi kira tuh. Oh, jadi anak lo. Beh, ano bajunya harap bener ya lo. Harap bener bajunya. Tanahnya nang iya dicari. Tanahnya nang harap bener aja tuh. Sidin kira beludah di sungai jadi birudo tuh bisa tuh. Harap nampun orang. Jadi Sidin bersiap-siap pada sawat, datang Dayak. Datang Dayak, belum lagi ditimpas, belum lagi kisahnya habis. Mau ditimpas mati, habis kisahnya dah. Di mana-mana jagoan tuh jarang kalah ya. Di akhir cerita tuh. Nah Jasidin, aku nih mengajar keyakinan hakikat sarbaan. Jadi basarah hai Jasidin waktu itu. Duduk Sidin di rumah. Bayakin di hati nih. La ilaha illallah. Dalam hati nih, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang menolongi kecuali Engkau ya Allah. Punya bulat berserah kepada Allah Jarsidin aku. Kada ingat napa-napa lagi. Maka janji kalau bila di Quran tuh wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tuh ada di Quran tuh. Siapa bertawakal, berserah diri sebulat-bulatnya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia akan mencukupi atau menolongi. Ini kan di ayat dimuntong, kalau nih dibaca nih. Mun kada kabelujuran dikabulakan, ingat muntung ja keimanan kita nih. Kada sampai dalam ke hati. Keimanan, keyakinan. Iman tuh isinya iya ya, yakin. Aku beriman dengan Allah. Maksudnya yakin Allah tuh ada. Ya kalau Allah bersifat wujud, percayalah, percaya. Yakinlah, yakin. Allah tuh ada. Namun orang nih belum suah langsung seperti mendapatkan sesuatu, yakin naik. Tapi ingat otak aja nyar. Mungkin baru 20% ya kalau. Ketika ada masalah berkeluh kesah kepada selain Allah. Jadi Jarsidin tadi aku yakin La ilaha illallah.
Tidak ada yang melindungi kecuali Allah. Dayak masuk ke rumah Sidin. Namun alhamdulillah jar Sidin sekeluarga kada kalihatan, kada dilihat oleh orang Dayak. Salamat berkat keyakinan, berkat tawakal kepada Allah. Ini nih yakin Allah Maha menolong. Yakinnya kita lawan yakinnya Sidin dalam siapa ya? Dalam Sidin. Sidin sudah membuktikan. Kita yakin juga. Ya kita ada 20% kira-kira. Sidin tuh bisa sudah 70% tuh. Kalau orang tuh yakinnya dalam kepada Allah, doanya lakas kabul. Permintaannya cepat dikabulkan. Tuh. Jadi buhan wali itu kan yakinnya itu luar biasa bulat kepada Allah. Kalau mereka berdoa tuh langsung kabul. Makanya kita rancak kalau minta doa anu siapakah? Minta doa nih anu kawan kah, anu orang mana kah, anu guru kah? Kita kan tahu kalau orang tuh yakinnya bulat, kabul doa kita. Hadir di jemaah orang banyak acara apakah? Hadir kan ada berdoa gina, amin ya orang banyak. Barangkali ada yang yakinnya bulat bener yang mengaminakan tuh kabul doa barataan. Ini hikmahnya hadir umpat acara-acara berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keyakinan ini harus kita latih lah. Yakin berkaitan dengan tawakal. Apa itu tawakal? Hakikat tawakal itu yaitu berpegang hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat garing itulah. Nah, hati tetap ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Itu hati itulah kesembuhan kepada Allah. Tapi obat diminum kada? Tetap diminum. Tetap diminum. Jadi dokter nih obat nih minum lah 3 kali sehari. Diminum. Baca doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu baca salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau perlu bertawassul, ya Allah, berkah Rasulullah, berkah orang-orang soleh, ulum minum obat. Doa tetap juga dipanjatkan. Tawakal nang bujur nih kada meninggalkan berdoa. Jadi ya Allah, ulun minum obat nah mudahan pian sembuhakan. Namun di dalam hati yang menyembuhkan tuh pian, bukan obat. Ini tawakal nang bujur itulah. Rumah ya Allah malam hari atau anak tulak. Ya Allah, la ilaha illallah, kadada yang melindungi, menolongi, menjaga akan rumah harta benda ulun kecuali Engkau ya Allah. Turun, rumahnya dikunci kada? Dikunci, digembok. Babacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baca salawat. Ya Allah salamatakan harta benda ulun sarabaan, jaga akan. Hati tidak ada yang menyelamatakan, melindungi, menjaga akan kecuali Engkau ya Allah. Walaupun ada satpam di rumah tetap ya satpam jaga rumah ya, di hati tetap kepada Allah. Ini tawakal nang bujur. Jadi kita harus keyakinan nih benar-benar ditajamkan, ditancapkan kepada Allah. Nah, kayak itu juga berdoa lah. Doa minta apapun, ya Allah, ulun yakin doa ulun pian kabulakan. Kabulkan ya Allah, yakin. Karena pasti dikabulkan tuh. Paling tinggal cepat atau lambatnya aja lagi.
Jangan dah berdoa kabul juga kah doaku, melihat aku kayak demia kada kabul doaku ngini. Ya Allah, aku minta jodoh lawas bener sudah, pian kabulakan juga kah? Tidak pantaskah aku ini? Wayo, ingin merasakan juga seperti yang orang-orang rasakan. Woi. Lalu jatah orang teman nyanyi ya lah, nyanyi bina sadih menyanyi. Alam harus tahu diri seorang sekalinya. Rasa cinta pasti ada makhluk yang bernyawa. Cinta teh kucing ya kala. Jadi doa supaya langsung apapun yakin kepada Allah nih harus benar-benar ditancapkan sedalam-dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatlah, yakin atau tawakal yang bujur, hati berpegang kepada Allah, yakni percaya hanya pada Allah taala serta tiada berubah-ubah hatinya pada ketika ketiadaan sesuatu daripada segala sebab yang mendatangkan akan rezekinya. Dalam hal rezeki misal nih, bagawi tetap digawi, berusaha tetap, doa ya Allah beri rezeki yang luas halal berkah mudahkan tetap. Cuma hati kada berpegang kepada usaha. Ya Allah, pian jua nang memberi rezeki. Usaha ulun ini adalah ikhtiar. Ulun berdoa tetap meminta kepada pian. Jadi awak berusaha, muntung berdoa, hati bertawakal kepada Allah. Nah itu yang bujur rangkaian tawakal bayakin kepada Allah. Bila orang itulah yakinnya kuat kepada Allah, maka yang didapatkannya yang nyata adalah hati itu jarang mau sakit hati. Sabar tuh pasti ada, syukur tuh ada terus di hati. Ini orang nang yakinnya bagus, koneksinya tuh nak kuat kepada Allah. Nah lalu terakhir nih lah, kayak apa supaya yakin nih bertambah-tambah, iman nih bertambah-tambah, kayak apa caranya? Nah Nabi juga mengajari itulah. Ujar Nabi, jaddidu imanakum, wahai para sahabatku, hanyari perbaharui iman kalian, atau keyakinan tuh jadi ditingkat-tingkatakan, diperbaharui. Lalu sahabat bertakun, kaifa nujaddidu imanana, wahai Rasulullah, kayak apa caranya kami ini meningkatkan iman keyakinan nih? Nah diantara caranya jar Nabi adalah aksiru min qawli la ilaha illallah, banyaki membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Cuma membacanya jar guru-guru itu hati umpat jiwa membaca maknanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Lagi garing, la ilaha illallah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Engkau ya Allah. Lagi terancam takutan sarabaan, tidak ada yang menyelamatkan kecuali Engkau ya Allah. Rezeki turun begawi tiap hari, la ilaha illallah, tidak ada yang memberi rezeki yang menentukan segala-galanya kecuali Engkau ya Allah. Bila ini nih di dalam hati rancak diucapkan dalam hati, niscaya keimanan bertambah-tambah, keyakinan pun bernaik berdalam kepada Allah. Terakhir
Guru sakumpul ada madahi zikir. Pian-pian kira-kira tak baca juga. Nah, sudah nih tiap habis sholat ini ijazahnya disebut zikir tauhid, yaitu 3 kali membaca dan mata berpajam serta hati memaknai dan membacanya panjang, jangan ancap. La ilaha illallah 3 kali, itulah panjang kayak itu. Ini biasanya batu ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bihusnil khatimah 3 kali lah. Baru ini nih la mata berpajam lah, ilaha illallah sekali, hati 4 juga tak, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang sarahnya apakah isinya yang mengabulkan doa-doaku kecuali Allah. Boleh. La ilaha illallah, tidak ada yang menyembuhkan luka hatiku. Misalnya ini curhat ngernya leh. Boleh ya curhat Allah, kan yang melarang Bang, kecuali Allah. Lalu tentu 3 kali baca Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Itu zikir tauhid guru sekumpul meijazahakan, para habaib meijazahakan. Alhamdulillah kawa ma'amalakan. Mudah-mudahan juga pian-pian berataan nilah kawa ma'amalakan. Amin ya rabbal alamin. Bila yakin timbul di hati, yakin sebujurnya ya nang bamaunah kayak bakar ramat tuh. Banyak kayak lagi pian kisah orang yakin nih, banyak kayak lagi. Sebutin dikit lilo sedang aja udah. Ada yang takunakan kah? Ada? Habis sudah. Siap ya takut. Enggih. Nah. Apa? Untuk membedakan antara cobaan, Mati. musibah itu bagaimana? Oh. Cara mensikapinya. Untuk membedakan ujian, cobaan, hukuman, ya kan? Bagaimana cara membedakan itu semua? Allah itu terkadang menurunkan masalah atau musibah kepada kita. Mungkin diberi sakit kah? Diberi masalah apakah? Baik pada diri kita sendiri, pada anak, keluarga, pada harta benda dan lain sebagainya. Ini ujian kah? Hukuman kah? Ataukah teguran kah? Maka itu bisa dibedakan. Satu, lihati bagaimana track record kita kemarin-kemarin. Kalau kita ada mengerjakan dosa tapi tetap ada hati mengakui ulun salah ya Allah, ampuni ulun ya Allah, istighfar terbaca, bang diberikan masalah oleh Allah, biasanya kita menerima namun sabar ada di hati. Ada masalah besar apakah? Ya Allah, la ilaha illallah, tiang jua yang memberikan ini semua. Mungkin ini gasan menghapuskan dosa-dosa ulun. Bila hati kita tuh cepat kawas seperti itu, ingat, maka yang turun itu adalah ujian. Apa tujuannya? Untuk menghapuskan dosa atau menaikkan derajat. Kalau kita mendapatkan suatu permasalahan nih, tapi kita susah bersabar, malah dengan itu tuh tambah susah. Aduh, sakit misalnya nih lah, aduh mengeluh nih. Banyak mengeluh, itu indikasi tidak ada sabar di sana, berarti itu adalah hukuman. Tapi hukuman pun tetap kebaikan dari Allah. Karena Allah sayang, diberi hukuman kepada kita sebagai teguran. Barangkali dengan dihukum di dunia ini jadi sadar, ingat, lalu beristighfar. Itu tujuannya. Tapi dia tidak mendapatkan pahala dari musibah yang dialaminya. Nyak ada sabar, itu adalah hukuman.
garing nih Han, kolesterol tinggi, sarabaan tinggi, aduh, aku kadang apa lagi, hati sakit, yalah, awak sakit, nang maharagu nih muyak, mendengar mengeluh-ngeluh terus. Orang itu adalah kena hukuman. Biasa orang seperti itu tuh berbuat dosa, tapi mau beristighfar, bahkan cenderung pina kada peduli lawan dosa. Nah seperti itu. Jadi bentuknya yang turun musibah, cuma itu bagi tiap orang beda-beda. Ada kalau orang garing sarabaan senyum aja masih. Ada kalau karenanya memandang, oh mungkin ini Tuhan hendak menghapuskan dosa-dosa aku ini Tuhan. Jadi diberinya aku garing, diberinya masalah-masalah. Nah itu dia memandang hikmahnya. Kalau orang bisa memandang hikmahnya, insya Allah kawa bersabar, malah kawa bersyukur. Nah jadi itu adalah cara membedakannya. Kayak apa sikap kita yang baik? Tentu saja mun kawa bersabar, itu nang baik. Ada musibah, ya Allah, la ilaha illallah, pian yang mengatur semua ini, pian yang memberikan musibah masalah ini. Mudah-mudahan dengan ini pian hapuskan dosa-dosa ulun, beri ulun kesabaran, beri ulun kekuatan. Nah kalau kau seperti itu adalah akan menaikkan derajatnya. Nah itu kira-kira ya. Nah mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa orang tua kayak ini, keluarga kita sabarataan yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, semoga dosa-dosa mereka diampuni Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah, hajat kita barataan ditunaikan oleh Allah, rezeki usaha gawian kita semoga dilancarkan, dimudahkan, diberkahi Allah. Awak kita, jasmani kita mudah-mudahan disehatkan. Kalau ada yang garing, ada aritan, semoga disembuhkan. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang penuh keberkahan. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan hati yang tenang, hati yang damai, hati yang bisa memandang nikmat-nikmat Allah, hati yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bisirri